ini bukan sesuatu yang aneh, karena sudah ada pelajari. Jadi tidak ada hal yang baru lagi yang akan saya sampaikan di HBU ini. Kok ini sih? Salah saya sharingnya. Yang saya share malah itu. Jadi tidak ada hal yang baru lagi. Anda sudah belajar HBU di mata kuliah apa aja? Mata kuliah apa aja? Ya, lagi ingat-ingat. Pengantar penilaian properti, Pak. Pengantar penilaian properti. Terus habis itu, apalagi? Penilaian properti residensial. Properti residensial. Nah, sekarang ada lagi sekarang. Analisis pasar. Itu juga ngomongin HSMBC. Wah, ini kan kacau. Sudah 3 kali dibahas, sudah ngelotok benar. Jadi nanti kalau ujian keluar ini harusnya kalau nggak bisa, saya tinggal nutuki satu-satu. Masa udah diulang 3 kali nggak bisa. Gitu ya. Sudah bisa lah ya. Nggak masalah lah. Saya akan buka kelas saya ini dengan foto ini. Ini saya akan membicarakan tentang asbabun nuzul HBU sebetulnya. Mungkin Anda sudah membicarakan juga, tapi ini tidak ada salahnya saya ulangi. Asbabun nuzul HBU itu ada kaitannya dengan foto ini. Ini kalau Anda lihat foto yang sebelah mana? Yang rambut kriwul apa yang rambut cepat? Oh, pada diam ini, wah, ini kacau. Untuk Aji, Pak. Putri jujur banget nih Putri nih. Nggak nyoba lihat yang rambut cepat. Wah, kacau. Putri nomor berapa sih? Nomor 25 ya. Tak catat Putri nomor 25. Ya, ini kalau saya kok agak beda dengan dirimu, Putri. Jadi kan acaranya waktu itu ada mahasiswa Indonesia di Australia, di Perth, itu mengundang Ran sama Kunto Aji yang diundang. Tapi saya Ran nggak terlalu ngefans, jadi saya Kunto Aji aja lah. Jadi diundang pada acara apa ya dulu itu ya? Saya kok lupa saya. Oh, Serenada. Jadi kan mereka tuh rutin tiap tahun mengadakan acara rame-rame itulah sebelum COVID tahun 2017-an. Acara rame-rame gitu. Waktu itu yang diundang kok 2 orang, Kunto Aji sama Ran. Untuk performance, manggung. Malamnya itu mereka berdua, 2 orang ini Ran sama Kunto Aji, itu diundang makan malam di tempatnya Konsulat Jenderal RI, makan malam. Saya mikir-mikir, waduh ini kalau saya datang pas acara konser ya bakal ramai banget. Saya nggak datang aja deh. Saya datang pas acara makan malamnya. Makan malam saya datang ke konsulat, terus ya di situ ikut makan bareng sama mereka, itu makan bareng, terus habis itu mereka nyanyi, Kunto Aji nyanyi, terus nyanyi. Setelah ada ngobrol-ngobrol, ada sesi ngobrol-ngobrol juga, ngobrol-ngobrol nyanyi, terus ditutup dengan acara makan-makan. Ya makanya kita sederhana aja makan. Waktu itu makannya kalau nggak salah opor, kalau nggak salah pakai kotaan gitu makanannya, nasi kotakan gitu makanannya. Kita makan nasi kotakan. Nah pas saya mau tak lirik kan mana? Wah itu Kunto Aji lagi makan. Wah, tak datangin terus, Mas foto ya Mas ya? Wah iya foto selfie kita berdua cekrek. Sambil ngobrol-ngobrol sebentar, terus saya tinggal pulang. Di rumah saya buka, fotonya saya buka. Tapi yang saya lihat bukan muka yang Kunto Aji, Mas. Saya lihat muka saya sendiri. Wah, terus senyum saya boleh juga ini kan. Wah, ini ya lumayan lah nih. Aduh, jepretan HP murah meriah saya lumayan lah. Kok dilihat Kunto Aji ya pas senyum juga. Wah, cocok lah ini kan. Mantap lah. Tapi fotonya Kunto Aji itu ngelihatnya saya belakangan aja, Pak. Saya lihat foto saya dulu. Wah, ini mantep ini ya. Boleh. Baru satu saya lihat Kunto Aji. Wah, Kunto Aji juga pas lah. Karena saya memang makhluk yang begitu, Pak. Saya itu makhluknya memang begitu, makhluk yang memikirkan diri saya sendiri. Ya, orangnya egois. Jadi saya foto begini, itu yang saya lihat saya sendiri. Kunto sih nggak berat, belakangan saya tak liatin dia. Oh gitu Kunto Aji, boleh juga dia.
Kalau saya foto dengan Tiara, juga seperti itu juga. Saya lihat foto saya sendiri, Tiara malah cuekin aja. Oh, ini foto saya bagus, baru, oh Tiara juga lumayan lah. Gitu. Kalau saya, keren banget nih saya nih. Kan gitu kalau saya, Pak. Keren banget. Karena makhluk egois, makhluk rasional. Yang saya pentingkan adalah diri saya sendiri. Orang lain mah, salah cedeh. Emang gue pikirin, siapa lah itu. Itu orang rasional itu seperti itu. Nah, dia yang menjadi fokus itu adalah saya. Jadi self interest. Kayak dulu pernah saya sampaikan, inilah yang disampaikan oleh Adam Smith ketika dia menulis buku The Wealth of Nation itu, dia melihat bahwa orang itu ternyata mementingkan diri dia sendiri loh. Yang dia kejar itu adalah self interest. Self interest nih yang dia kejar itu, self interest. Bukan kok interest orang lain, bukan kok kepentingan orang lain, tapi kepentingan dia sendiri. Dia tuh berusaha untuk memenuhi kepentingan dia sendiri. Kalau dia sudah bisa dipenuhi, baru dia ngelirik ke orang lain. Nah, makanya ini kan saya lihat dulu foto saya. Setelah saya puas melihat foto saya, baru saya ngelihat gambarnya Kunto Aji. Gitu. Karena saya orang yang rasional, orang yang self interest. Nah, orang rasional itu seperti itu. Nah, ini bukan berarti definisi, bukan berarti kalau orang yang orang yang suka nyumbang-nyumbang, suka relawan, itu bukan berarti kok dia itu nggak rasional, itu bukan. Tapi definisi rasional sendiri ini sekedar untuk membedakan antara orang yang mengejar self interest dengan yang tidak mengejar self interest. Jadi tidak ada unsur moralitas di sini. Tidak berarti kok saya ini mengejar untung saya sendiri, bukan berarti kok saya itu tidak bermoral, bukan. Tidak berarti seperti itu, bukan. Bukan ke orang yang melihat bagaimana dia memenuhi keinginan dia itu seseorang yang moral, bukan. Tapi sekedar untuk menyatakan bahwa oh ini memang self interest-nya begitu. Jadi nggak masalah, tidak ada urusannya dengan moral. Jadi ilmu ekonomi ini tidak ada hubungannya dengan moralitas. Jadi ya walaupun sebetulnya ini si Adam Smith sendiri menulis 2 buku yang magnum opus dia itu ada 2. Yang pertama adalah Wealth of Nation, yang ini diambil dari Wealth of Nation, sama yang satu lagi adalah The Theory of Moral Sentiment. Itu dia membicarakan tentang moral manusia. Oke, kembali ke sini. Karena dia sifatnya adalah mementingkan saya gitu, rasionalitas. Ya, saya sendiri main dulu di saya, baru saya ngelihat ke orang lain. Maka orang itu, kalau Anda ingat kembali pelajaran ilmu ekonomi, maka yang menjadi basisnya adalah orang itu berusaha memaksimalkan manfaat atas barang yang dia peroleh. Nah, kalau ini nih, misalkan HP ini. Nah, ini saya punya HP murah meriah mereknya Xiaomi. Ini saya maksimalkan manfaat barang ini. Caranya bagaimana? Ya, tak abuse, Pak. Tak abuse. Ya, tak install sembarang kali di sini nih ada. Ini Pak. App untuk Halodoc di sini ada. Untuk baca email ada. Untuk pesen ojol ada. Macam-macam. Untuk baca langkah kaki saya olahraga ada. Gitu, Mas. Untuk dengerin lagu ada semua di sini. Karena saya mikirnya, loh ini sayang loh Pak, saya beli barang kayak gini yang saya install, yang bisa saya install kok nggak saya pakai. Kan eman-eman Pak. Jadi ya tak install aja. Tak maksimalkan manfaat yang saya peroleh dari sini. Ini saya punya mouse. Mouse ini mouse nirkabel. Dia pakai Bluetooth. Nah, pakai Bluetooth. Tiap hari saya pakai, Mas. Tiap hari saya pakai. Ini wah, tiap hari lah ini saya pakai sampai ini ujungnya ini tebel ini. Ini sampai buka ini. Wah, tadi sudah buka ini. Nanti akan taklim ini nanti. Sampai buka ini. Jadi kira-kira tiap hari tak pakai, tak ceklak-ceklik tiap hari. Ini saya mikirnya, loh saya sudah beli ini loh. Walaupun ini saya beli second hand ya. Wah, mau saya beli second hand iya. Saya adalah manusia penggemar barang second hand. Ini second hand, walaupun saya beli second hand, ini milik saya, Pak. Harus saya pakai. Makanya tiap hari ini saya pakai ini. Karena saya pakai touchpad di laptop ini nggak oke kalau menurut saya. Harus saya pakai mouse. Ini mouse ini.
Tiap hari ini saya ini sudah kemarin baru saja saya ganti baterainya. Kemarin. Saya sudah menghabiskan, saya punya mouse Bluetooth 2, yang satu sudah rusak. Gara-gara tak ceklikin terus-terusan, nggak bisa lagi diklik sekarang. Bisa, tapi nggak respon pointernya. Saya ingin memaksimalkan utilita atau manfaat yang saya peroleh dari ini. Sehingga di dalam pelajaran nilai ekonomi, Anda akan tahu bahwa orang itu akan memaksimalkan utility atau manfaat yang dia peroleh dari setiap barang yang dia punya. Asumsi dasar adalah utility maximization. Nah, itu yang namanya asumsi. Utility maximization. Jadi kalau bukan kok, asumsi itu bukan begini. Ini kok jenis data dikurangi 5%, apa maksudnya? Oh, ini saya asumsikan data penawaran untuk ke transaksi dikurangi 5% kok. Wah, itu bukan asumsi ya. Dapatnya dari mana, Mas? Oh, itu asumsi. Oh, itu bukan asumsi. Itu namanya ngawur, bukan asumsi. Ngawur aja kalau ditanya 5%. Dari mana asumsi? Oh, enggak, itu bukan asumsi. Itu ngawur alias asal tulis 5%. Alias nggak ada dasarnya. Nggak boleh begitu. Itu namanya ngawur alias tipu-tipu. Asumsi itu bukan begitu. Asumsi itu adalah manusia itu adalah makhluk yang rasional. Nah, itu asumsi. Ada nggak manusia nggak rasional? Banyak, Pak. Banyak. Contohnya apa? Contohnya orang yang kemana-mana naik Harley itu. Yang kalau weekend dia touring pakai Harley Davidson, terus itu motornya bunyinya kenceng banget. Itu tuh orang yang nggak rasional. Mengapa? Pertama, Harley Davidson itu berat. Kedua, boros. Ketiga, gampang panas. Gampang panas. Terutama kalau dipakai di iklim tropis kayak Indonesia. Karena Harley Davidson itu dirancang untuk touring di Amerika, terutama di luar kota, Pak. Di mana di situ ada jalan tol yang lebarnya sak gajah abuh. Terus nggak ada macet, sehingga dia bisa wush, kecepatan 100 itu nggak masalah dia itu. Kalau dipakai di Indonesia, sebentar-sebentar kena polisi tidur, berhenti. Sebentar-sebentar ada orang lewat, pelan-pelan lagi. Sebentar-sebentar jalannya bolong-bolong, pelan lagi. Akibatnya apa? Mesinnya itu cepat panas, Pak. Panas. Pendinginnya itu nggak bisa untuk mendinginkan mesin. Sistem pendinginannya nggak bisa untuk mendinginkan mesin. Akibatnya apa? Sering Anda lihat kan berita mobil sport mogok, Harley Davidson mogok. Kalau udah mogok gimana? Derek. Emang Anda kuat dorong Harley Davidson? Ada yang kuat, Pak. Ada yang kuat. Indonesia itu nggak cocok kayak gitu. Cocoknya tuh Indonesia itu Beat sama Mio itu cocoknya. Pas itu bener. Orang Jepang itu udah pinter banget pokoknya itu. Orang Jepang itu udah tahu kok lah paling jebos itu. Beat sama Mio itu udah bener lah itu. Cocok itu. Itu dari itu kayak gitu. Nggak cocok kalau dipakein Harley Davidson. Nah uh, itu orang-orangnya nggak rasional. Mengapa ada naik Harley yang gampang panas, yang boros, yang berat? Nggak rasional, Pak. Orang yang rasional naiknya Beat atau Mio. Pol-polnya dia naik NMAX pol-polnya tuh. Itu rasional tuh, kayak gitu. Irit, tidak gampang mogok, kalaupun mogok didorong itu masih kuat. Itu orang rasional. Ya. Jadi orang yang nggak rasional itu banyak juga. Termasuk orang yang kemarin itu, yang si Dr. Lois itu juga orang yang nggak rasional itu. Wah, itu gimana tuh manusia kayak gitu tuh kok ya. Followernya banyak loh, Pak. Itu ribuan loh followernya. Itu dia sama followernya tuh orang nggak rasional semua itu. Wah, kacau itu. Kok ya orangnya kok ya ada orang yang follower orang yang model kayak gitu. Aduh, itu gak rasional. Tapi kalau yang di belakang saya ini background-nya itu rasional, Pak. Gambar merah, putih sama hijau itu rasional, Pak. Buktinya kemarin menang Piala Eropa. Rasional itu, Pak. Nah, itu, Pak. Itu rasional. Kembali ke highest ambitious. Karena manusia itu prinsipnya adalah seperti saya. Ya, ini nggak semuanya seperti saya sih ya. Seperti saya yang mencoba untuk selalu memaksimalkan manfaat atas barang yang dia punya. Ketika dia punya properti sebidang tanah, maka dia akan mencoba untuk memaksimalkan manfaat atas tanah yang dia punya. Loh, Pak, tapi kok ada tanah kosong, tanah nganggur? Nggak rasional itu orangnya, Mas. Itu, Pak. Nggak rasional tuh.
Orang yang rasional, dia akan tidak membiarkan tanah nganggur. Tanah nganggur, nah pakai, bikin apa? Tanamin singkong kayak, bikin rumah kontrakan kayak, apalah itu. Yang jelas dia dimanfaatkan supaya ada hasilnya. Kalau nganggur aja itu mah dia orang-orang manusia-manusia nggak rasional. Nah, bukan hanya untuk menghasilkan, tapi juga dapat hasil yang sebanyak mungkin. Karena dia ingin memaksimalkan manfaat atas aset yang dia punya. Dia memaksimalkan manfaat atas aset yang dia punya. Nah, itulah. Itulah. Ketika barang itu laku dijual, ketika barang itu dijual pada posisi pemanfaatan yang maksimal, maka Anda akan memperoleh apa yang namanya nilai pasar. Itu, Mas. Sehingga nilai pasar itu didefinisikan seperti ini oleh SPI, didefinisikan sebagai konsep ekonomi yang konsep ekonomi yang apa nih? Yang merujuk pada harga yang sangat mungkin disepakati. Karena apa? Karena ketika Anda menilai, terus yang Anda nilai itu adalah nilai pasar, kan Anda mencoba untuk mencari tahu, ini kalau dijual pada posisi hazard basis, laku berapa? Nah, itu namanya estimasi. Namanya forecasting. Ada 28 orang di sini, 29 sama saya. Disuruh menilai satu properti yang sama, akan ada 29 nilai, Pak. Itu seperti itu. Makanya ya yang menjadi nilai itu adalah karena dia seperti itu, makanya nilai itu bukan sesuatu yang sifatnya point estimate, bukan point estimate, tapi dia sifatnya itu adalah interval estimate. Interval estimate itu ya kayak gitu tuh. Jadi kalau point estimate kan, oh nilainya 100.000 kan gitu ya. Kalau interval estimate berapa? Oh nilainya 88.000. Orang ditanya lagi, oh 90.000. Ada orang nanya lagi, oh dia 105.000. Jadi yang benar berapa? Ya antara 80.000 sampai dengan 105.000. Nilai properti itu seperti itu, Pak. Karena dia merupakan hasil estimasi, hasil peramalan menggunakan model. Lah yang namanya ramalan itu kan nggak ada yang benar, Pak. Jadi tak tanya nih, ramalannya yang sudah lolos uji ramalannya siapa? Ramalannya itu, Pak, ramalannya Mbak Yu yang menyatakan bahwa setelah Lebaran akan ada bencana. Itu bukan ramalan, Pak. Itu namanya otak-atik matuk kalau orang Jawa bilang. Di otak-atik aja supaya digaduk-gadukkan. Orang menyebutnya cocokologi, dicocok-cocokkan gitu. Ya dipas-paskan, dipas-paskan. Oh, ramalannya Joyo-Goyo, oh, dipas-paskan. Itu dipas-paskan aja tuh kayak gitu tuh. Ya, apakah benar apa tidak? Ya nggak tahu. Yang jelas itu ujung-ujungnya adalah cuma dipas-pasin. Nah, karena sifatnya adalah hanya peramalan, kita tidak tahu apakah hasil yang kita peroleh itu akan betul terjadi atau tidak. Sehingga apapun itu, kalau sifatnya masih ramalan, merupakan hasil dari suatu model, satu kesimpulannya yang pasti benar, yaitu hasil peramalan itu akan salah. Yaitu. Apakah nanti kalau dijual bakal laku 100.000? Ya nggak tahu saya. Perkiraan saya sih cuma 80.000. Apakah nanti bakal laku 80.000? Ya nggak tahu saya. Itu loh, Pak. Itu peramalan itu seperti itu. Nah, terus hubungannya sama apa? Sama HBU, Pak. Ya nanti akan kelihatan hubungannya. Jadi kita masih melipir-melipir dulu di kanan kiri ya, di periferal ya. Saya mencoba untuk mencari asbabun nuzul HBU. Nah, ini saya nggak tahu apakah Anda masih ingat kurva ini atau tidak. Siapa yang masih ingat kurva ini? Ingat nggak, Bani? Ini kurva apa, Bani? G-score. Kurva apa, Pak? G-score, Pak. Apa? Skor apa? G-score yang ini, Pak. Rata-rata orang yang memilih itu. Rata-rata orang yang Ini, Pak. Rata-rata orang yang memilih gitu, Pak. orang yang memilih.
Iya, Pak. C-score apa? J, C-score Pak. tadi apa? Z. Oh, Z score maksudnya. Oke, ya. Oke, sip ya. Z score. Z, saya tadi dengarnya C. C. Kalau C bukan begini soalnya. Kalau C bukan begini, Z ya, Z. Oke. Maksudnya Z gitu maksudnya tadi ya, Z ya. Oke ya. Oke ya, Z. Bahasa Amerika. Bukan bahasa Inggris, itu bahasa Amerika. Z-score. Ini adalah kurva normal. Mengapa kok saya tampilkan di sini kurva normalnya? Itu kan pelajaran statistika, bukan pelajaran penilaian. Tar dulu, bro. Ya, tar dulu. Anda masih ingat pada zaman Anda belajar statistika, kurva normal. Ini apa yang Anda ingat tentang kurva normal di pelajaran statistika? Apa, Aditya? Kurva yang berdistribusi normal itu memiliki puncak itu, Pak, seperti yang di angka 0. Jadi yang normal itu yang paling dekat dengan puncaknya itu, Pak. Oke, ya. Kurva normal, ya betul sih. Jadi yang puncaknya ini sebetulnya adalah min. Ini adalah min. Yang di tengah ini adalah min. Min itu ya min aritmetik min itu maksudnya. Yang rata-rata average ya, itu average. Tapi istilah average ini nggak pas juga ya. Nggak pas juga. Min lah yang pas adalah min. Ini adalah min. Jadi di dalam kalau suatu data itu mempunyai karakteristik menyerupai kurva normal, maka sebagian besar data itu akan terkumpul di dekat min. Ngumpulnya di sini nih sebagian besarnya. Ada 68%. Nah, ke kiri, ke kanan itu namanya standar deviasi atau deviasi standar. Ini ada min karena kalian kan yang di pelajaran statistika, kalau Anda ngitung min, Anda kan mesti ngitung standar deviasi kan? Betul nggak? Jangan sampai Anda ngitung min tapi nggak ngitung standar deviasi. Pamali, hukumnya dosa, haram. Jadi kayu bakarnya neraka kalau Anda ngitung min tapi nggak ngitung standar deviasi. Anda harus ngitung min. Kalau ngitung min, harus ngitung standar deviasi. Karena nanti sebagian besar data itu akan berada pada plus minus 1 kali standar deviasi dari min. Nah, terus nanti 95% data itu plus minus 2 kali standar deviasi dari min. Nah, kira-kira begitu. Data itu kan ada yang sifatnya ngikuti ini kan, dan ada juga yang tidak kan. Tapi kalau Anda ngambil sampel, random sampling gitu ya, misalkan Anda disuruh untuk menghitung berapa tinggi badan anak mahasiswa PKN STAN jurusan penilai, disuruh ngitung tinggi badan. Yang Anda lakukan apa? Karena ada ratusan mahasiswa loh. Yang Anda lakukan apa yang Anda lakukan? Mengambil sampel beberapa mahasiswa, Pak. Betul Dika. Ambil sampel beberapa mahasiswa itu. Mungkin Anda ngambil sampel secara acak, ya 10 orang, terus masing-masing orang diukur. Seret. Ada yang tingginya 165, ada yang 168, ada yang 170, ada yang 171, ada yang 175, itu ya diukur. 10 orang. Oke. Terus dihitung rata-ratanya dihitung. Min-nya dihitung. Taruhlah min-nya ketemu 170. Anda ngambil sampel lagi, 10 lagi. Melakukan proses serupa. Ketemulah min-nya 171. Ngambil sampel lagi 10 orang. Hitung lagi min-nya. Ketemulah 169. Diulangi terus-terusan. Itu ulangi terus-terus sampai 100 kali, 200 kali, 300 kali gitu. Nanti yang akan Anda dapat itu adalah bentuknya seperti ini, Pak. Coba kalau nggak percaya. Ini saya buktikan ketika saya itu membeli fitness tracker. Dulu saya itu waktu di kampus dulu, itu saya punya Fitbit. Saya dapatnya gratis. Wah, ini
Karena saya ikut eksperimennya orang itu, sesama rekan mahasiswa, dia ada penelitian, saya ikut jadi salah satu kelinci percobaan, dikasih Fitbit saya. Tak pakai itu menjadi apa untuk ngecek saya jalan kaki hari ini berapa kilo gitu-gitulah ya, kalorinya habis berapa dan segala macam lah. Nah kemarin itu rusak, tak cas sudah nggak mau lagi. Terus saya beli yang murah. Kalau Fitbit kan mahal ya, Fitbit kan jutaan. Saya beli yang murah meriah, yang barang punya Cina, Xiaomi. Saya beli itu cuma berapa ratus ribu. Ini masih ada nih sekarang. Tapi kayak udah lama nggak tak pakai, gara-gara PPKM udah nggak tak pakai lagi. Itu suatu saat saya pakai tidur, Pak. Sengaja saya, karena di situ ada fasilitas untuk ngecek saya itu tidurnya berapa jam, terus nyenyaknya berapa jam itu. Terus saya pakai. Paginya saya sinkron ke HP, terus saya cek. Ternyata di situ ada tampilan yang membandingkan waktu tidur saya dengan waktu tidur pengguna Xiaomi Mi Fit, pengguna Mi Fit yang lain. Banyak teman-teman, ternyata jutaan pengguna Mi Fit itu ternyata. Datanya sinkron ke itu semua, dibandingkan. Bentuknya tuh kayak gini. Bentuknya walaupun tidak mulus begini ya. Ada naik turunnya begini, ada naik turunnya lah ya. Tapi kira-kira itu seperti ini. Saya nggak sempat tak ya. Nggak sempat tak screenshot ya. Bentuknya itu kira-kira seperti ini. Semua data itu akan membentuk kurva seperti ini, termasuk data properti, termasuk nilai properti. Itu bentuknya seperti ini. Itu nanti akan bermanfaat bagi kalau kita akan melakukan simulasi. Ini apa teori ini. Jadi aksioma yang Anda pelajari di dalam mata kuliah statistika itu memang real terjadi. Betul terjadi. Properti itu seperti itu. Tinggi badan seperti itu. Panjang rambut seperti itu. Berat badan seperti itu. BMI seperti itu. Biomass index. Obesitas apa enggaknya orang. Itu juga seperti itu. Membentuk kurva doang kalau sampelnya besar. Nah, sampel besarnya biasanya 30 batasnya. Di atas 30 itu akan membentuk kurva seperti ini. Nah, ini nanti akan bermanfaat ketika Anda melakukan estimasi. Bukan estimasi, melakukan proyeksi. Besok lah kita coba. Besok kita coba tunjukkan seperti apa nanti manfaatnya. Nah, itu. Nah, kembali ke yang tadi itu, kembali kepada definisi ini, maka nilai properti itu sebetulnya bukan kok pada titik ini. Bukan kok pada titik ini, tapi nilai itu merupakan dari paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, seperti ini Pak nilainya Pak. Kalau yang paling rendah ini hasilnya Anda peroleh dari pendekatan pendapatan. Pendekatan biaya. Itu dapat di sini paling rendah. Paling rendah. Makanya pendekatan biaya itu adalah pendekatan penilaian yang paling cemen, yang paling kaleng-kalengan. Karena hasilnya tuh nih di sini nih paling rendah. Nah, itu Pak. Nah, nanti sepanjang jalan ini dari titik ini sampai ke titik ini adalah kemungkinan nilai. Terus berapa nilai pasarnya? Kalau Anda ngetik laporan penilaian kan ditanya kan, kesimpulan nilainya berapa dong? Ya, kita tinggal rata-ratain aja. Nanti besok lah kita lihat caranya bagaimana. Tinggallah kita ketemu, mana pointer saya? Lu pointer saya kok hilang? Nah, ini. Disinilah rata-rata. Nah, itu dia. Makanya nilai itu dia merupakan, nah ini, nilai itu dia merupakan min. Nah, ini min. Karena sifatnya paling mungkin terjadi ya. Dia merupakan min, ada parameternya. Di kanan kiri parameter itu ada standar deviasi, namanya error. Nah ini, standar deviasi. Ini namanya error. Bukan berarti kok salah tuh bukan, tapi memang ada, ya beleset kan biasa. Biasa. Error. Terus fluktuasi, ini sudah Anda lihat minggu lalu ketika kita belajar naik turunnya pasar, dia mengalami fluktuasi. Terakhir ini yang paling penting, nilai itu muncul, dihitung berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Salah satu asumsi yang utama adalah bahwa dia itu dihitung ketika posisi penggunaan atau pemanfaatan yang paling optimal. Itulah yang disebut dengan highest and best use. Mengapa kok harus begitu? Ya karena manusia adalah makhluk yang rasional sesuai dengan definisi asumsi pada ilmu ekonomi.
Karena manusia itu makhluk yang rasional, dia memakai properti sesuai dengan tingkat kemanfaatan yang seoptimal mungkin, yang paling top itu seoptimal mungkin, yang paling paling top itu. Pada titik itulah dia itu berarti berada pada tingkat yang maksimum, penggunaan yang paling tinggi hasilnya. Nilai yang muncul ketika properti digunakan pada tingkatan tertinggi itu disebut dengan nilai pasar. Penggunaan tertinggi itu namanya adalah highest and best use. Kalau Anda menilai, tapi tidak tahu highest and best use apa, berarti nilai yang Anda buat itu bukan nilai pasar. Dan nilai apa? Nggak tahu saya. Gitu, Bos. Yang jelas Anda tidak usah mengklaim bahwa angka Anda ada nilai pasar. Nah, kan coba-coba klaim ya. Karena ketika saya tanya, HDO-nya apa? Nggak bisa jawab. Oh, berarti nilaimu bukan nilai pasar, Mas. Karena nilai pasar itu hanya akan terjadi ketika properti itu dipakai pada kondisi yang semaksimal mungkin. Mengapa? Karena sifat manusia itu adalah orang yang ego. Mementingkan diri dia sendiri. Mementingkan diri dia sendiri. Itu. Ini disebut dengan highest and best use. Nah, ini apa nih? Nah, highest and best use yang disebut dengan highest and best use. Nah, itu adalah asbabun nuzul highest and best use. Ya, untuk mengetahui apakah suatu properti itu sudah dipakai pada kondisi yang paling top. Nah, itu ada macam-macam tes yang sudah Anda tahu ketika Anda kuliah di mata kuliah yang lain. Itu Anda sudah pelajari. Saya tidak akan ulangi lagi di sini. Mungkin yang akan saya tanyakan adalah, nah ini nih, antara fisik sama legal. Nah, itu duluan mana, Mas? Fisik sama legal. Fisik, Pak. Duluan fisik ya, Pak ya? Kalau legal sama fisik duluan mana? Fisik juga, Pak. Mengapa kok duluan fisik, Bang? Nah, ini saya tanya. Mengapa kok duluan fisik, Bang? Mengapa, Bang? Kok fisik bukan legal dulu? Mengapa? Mengapa kok Analisis ya, begitu? Hah? Ini gimana, Bos? Analisis ya, Pak. Analisisnya maksudnya gimana maksudnya? Karena kemarin itu dianalisis dulu apakah fisik itu masih maksimal atau enggak gitu. Oh, oke. Berarti karena di analisisnya itu fisik dulu yang dikerjain gitu ya? Kenapa nggak legalnya dulu? Nah, kenapa nggak legalnya dulu? Dan nanti kita sudah menganalisis fisik macam-macam, nggak taunya dia sertifikatnya masih gire, atau nggak taunya dia dibangun di, loh ini tata kotanya ini untuk kepentingan jalur hijau ya, malah dibikin rumah. Jangan begitu. Nah, ayo, sekarang gimana, Bos, kalau gitu, Bos? Gimana, Bos, kalau begitu, Bos? Jadi gimana, Nung? Fisik dulu apa legal dulu, Nung? Anung. Saya sepertinya legal dulu, Pak. Mengapa kok legal dulu? Lah, ini kan si Kalau Bani fisik dulu dia. karena kan kalau fisik dulu nanti kalau nggak ada legalnya jadi lebih bermasalah gitu. Sedangkan kalau ada legalnya, walaupun fisiknya nggak ada tuh setidaknya secara hukum dia udah punya kekuatan gitu, Pak. Oke. Jadi fisik kok fisik dulu ya. Legal dulu ya supaya secara hukum aman lah gitu ya. Aman lah. Tapi kalau misalnya nih, ini sertifikatnya sudah beres. Lihat di tata kota dia sudah termasuk kawasan residensial itu. Tapi miringnya itu 60 derajat. Itu gimana, Nung? Miring ini apa ya, Pak? Konturnya, kontur tanahnya.
Miringnya nggak karu-karuan, miringnya miring sadis 60 derajat. Wah, itu bukan miring lagi itu, sampai sudah nyaris tegak lurus. Gimana dong kalau gitu dong? Oh kan, ribet kan? Ribet. Jadi pilihan antara fisik dulu atau legal dulu itu seperti milih ayam dulu apa telur dulu. Ayam dulu apa telur dulu? Ya ayam lah. Kalau saya tanya telur dulu apa ayam dulu? Ya telur lah. Naik dulu kan. Ayam sama telur. Ya ayam. Kalau telur sama ayam dulu apa? Ya telur. Kayak gitu. Karena gini. Tak kasih contoh ya. Contohnya itu, ini contoh favorit saya. Favorit saya. Kalau Anda pernah toh naik kereta KRL dari Pondok Ranji sampai ke Tanah Abang? Ini biasa cewek-cewek ini biasanya. Ola ini pernah nih, Ola nih. Pernah lo ya? Main ke Tanah Abang lo. Pernah, Pak. Nah, naik apa lah? KRL. KRL kan. Mm-mm. Pas sampai stasiun Palmerah, kira-kira 300 meteran lah ya. Saya nggak tahu juga pastinya. Sebelum masuk Palmerah, kalau arah Jurangmangu mau ke Palmerah, Anda tengok kanan, kalau Anda tengok kanan, di situ tuh akan kelihatan halaman belakangnya Hotel Mulia. Hotel Mulia Senayan. Itu salah satu hotel paling mahal Pak di Jakarta, di Indonesia. Nah, bukan di Jakarta, di Indonesia tuh Hotel Mulia itu. Itu saya ingat betul, Hotel Mulia itu ketika pertama kali dibikin, ketika dalam proses konstruksi, itu ramai. Karena dia dibangun di atas jalur hijau. Yang seharusnya tidak dibikin hotel. Tapi itu sekarang berdiri, sampai sekarang nggak masalah. Tetap berdiri. Ini Anung nih foto apa manusia nih? Kayaknya foto dia, foto dicepret. Tuh ya foto dicepret dia. Hotel Mulia itu sekarang sampai sekarang berdiri megah, Pak. Nggak masalah. Padahal itu dibangun di atas jalur hijau. Dulu. Tapi kan orang developernya kan ngelihat. Developernya itu kalau nggak salah kelompok Mulia. Dia kan ngelihat lokasinya di mana. Oh, Senayan. Dekat dengan kompleks DPR. Dekat dengan kawasan Sudirman. Dekat dengan Jalan Es Parman. Wah, ini kawasan yang kalau nggak dibikin hotel, ini kalau rugi, Pak. Senayan loh. Senayan loh. Ini kalau dibikin hotel, jamin ini bakal banyak yang nyewa. Apalagi kalau hotelnya hotel yang sekelas anggota DPR. Bintang 5 kan pastinya. Nggak mungkin lah. DPR nginep di bintang 3 itu nggak mungkin lah. Nginep di kelasnya apa itu hotel-hotel yang bangsanya itu yang namanya yang di Sleepy itu. Lupa saya. Nggak mungkin lah. Bintang 5 dia, Pak. Nah, makanya Senayan dia bikin bintang 5 hotel. Ya. Bintang 5 dia. Tapi sebelum dia dibikin hotel, itu sudah diurus dulu. Peruntukannya diubah dari yang tadinya jalur hijau menjadi kawasan komersial. Sehingga ketika dibangun hotel, nggak masalah. Contoh lain, Puncak. Mengapa kok banjir terus? Karena daerah Puncak Cianjur itu banyak villa dibuat dengan cara menebang pohon. Alhasil ketika hujan, itu nggak ada yang nahan. Air itu nggak ada yang nahan. Brojoklah air ke sungai, larilah ke Jakarta. Banjir Jakarta. Mengapa? Banyak villa di sana. Padahal jalur hijau di Puncak Cianjur itu. Sehingga fisik itu lebih menang dibandingkan dengan legal. Nah, itu kata si pendapat yang mendukung Bani. Karena tapi di sisi lain juga kita bakal dapat masalah. Anda sudah tahu ketika kita belajar tentang
tentang apa ya, minggu awal-awal itu kita ngelihat productivity analysis ya. Ketika kita ngelihat productivity analysis, kita sudah lihat bahwa kalau kita tidak punya sertifikat tanah yang pas, nah ini juga bakal bahaya loh. Contohnya di Ciledug. Nah, yang kemarin sudah saya sampaikan kan, contoh yang saya tambahkan slide-nya itu kan, ada orang tanahnya diwakafkan, dibangun jalan, ternyata wakafnya itu tidak hitam di atas putih. Anaknya nggak terima, terus jalannya ditutup, di beton jalannya. Orang nggak bisa lewat. Gimana coba itu? Nah, itu berarti kan ada masalah legalitasnya. Itu. Makanya antara legal sama antara fisik itu tidak selalu legal di atas fisik dan tidak selalu juga fisik di atas legal. Itu kondisinya sejajar. Mana gambarnya mana? Kondisinya dia sejajar antara legal dengan fisik. Dia kondisinya sejajar. Ini gimana sih? Nah, ini betul. Kondisinya dia sejajar. Ini yang apa? Ini yang baru setelah kita selesai melakukan analisis 2 ini, jadi sama legal, baru nanti kita ngelihat ke finansial. Karena gini, ada kemungkinan tanah-tanah yang secara fisik itu tidak memungkinkan untuk dibangun, tapi kalau ada punya duit bisa dibangun. Namanya adalah capital expenditure. Nah, tinggal dibangun aja. Contohnya ini nih. Ini yang saya bilang tadi. Kalau miringnya tanahnya 60 derajat bagaimana? Konturnya. Kan physically impossible itu. Physically impossible untuk dibangun rumah. Tapi yang physically impossible itu bisa dibuat jadi physically possible dengan cara nambahin ongkos kayak gini nih. Tanah miring nggak masalah dibikin rumah tetap bisa aja. Tapi Anda lihat nih. Ini dia bikin kayaknya di sini ada ruangan bawah ini yang di sini ada ini tiang pancang. Ini ada liftnya. Mahal, Pak. Mahal. Orang itu harus ngeluarin duit banyak supaya bisa bangun rumah di tanah yang miringnya kayak gini. Walaupun dia itu physically impossible, tapi dengan menggunakan capital expenditure, capex alias ongkos tambahan, yang impossible tadi bisa dibuat possible. Nah, ini jadinya seperti ini. Legal juga demikian. Legal yang seharusnya tidak memungkinkan untuk dibangun hotel, kalau Anda mempunyai ongkos, bisa buat yang tadinya legally non-permissible, jadi legally permissible. Contohnya Hotel Mulia itu. Ada contoh lagi. Gedung perkantoran dan perhotelan sepanjang Sudirman Tamrin, Jakarta. Nah, itu rata-rata ngelanggar, Pak. Melanggar KLB, KDB, itu semuanya dilanggar. Suatu saat Pemprov DKI itu ngecek sama Pemprov DKI. Ini yang ngelanggar ini siapa aja? Ketemulah yang ngelanggar itu hampir semua yang ngelanggar. Kan harus disanksi, Pak. Kan kalau Anda bikin rumah nggak ada IMB, kan disegel kan? Bangunan tidak berizin kan gitu ya, disegel, jebret. Nah kalau ini misalkan gedung perkantoran 20 lantai, apa iya mau disegel? Ya nggak mungkin kan? Yang nyewa di situ sudah terlanjur banyak, sudah terlanjur rame, berdirinya tahun 2000 ya, sudah 21 tahun yang lalu, masa mau disegel? Ya tidak mungkin. Yang paling mungkin adalah denda aja. Masa suruh bongkar? Nggak mungkin, denda aja itu. Ya akhirnya didenda. Uang dendanya dikumpulkan, dijadilah yang namanya simpang susun Semanggi. Nah, itu yang jalan memutar di atas jembatan Semanggi, itulah yang dibangun dari sanksi gitu. Berarti kan semuanya kena sanksi itu semuanya. Banyak sekali kena sanksi. Nah itu Pak, itu mengenai kondisi fisik sama kondisi legal. Sebelum Anda masuk ke analisis finance, itu dua itu diberesin dulu. Legal sama fisik diberesin dulu. Jangan Anda masuk ke finance kalau Anda tidak tahu bahwa dia physically possible dan legally permissible. Dan ya, dan bukan atau ya, dan ya. Dan berarti dua-duanya terpenuhi, baru Anda bisa masuk ke analisis finansial. Financially feasible.
Nah, kalau ini financially sebetulnya tidak visible, Pak. Karena capexnya terlalu besar. Apalagi ini. Mana tadi? Nah, apalagi ini. Ini financially nggak visible ini, Pak. Nah, ini financially nggak visible nih financially. Mengapa? Tanahnya itu loh, Pak, ini nggak bagus di arah sini, cawang atas. Mereka dibuat gedung kantor bertingkat begini, nggak kuat daya dukung tanahnya, Pak. Sehingga dia miring. Maka dia harusnya physically impossible. Nah, kalau mau keluarin capex, keluarin biaya untuk membuat bangunan ini menjadi stabil, menjadi kokoh lagi, sehingga tidak miring. Nah, tapi apakah ongkosnya nyucuk dengan nanti sewanya? Itu yang harus kita timbang-timbang. Nah, itu yang apa namanya yang perlu kita perhatikan di dalam dua analisis ini. Setelah ini, Anda akan masuk ke sini. Apakah financially visible? Nanti Anda akan menggunakan kriteria yang sudah Anda pelajari pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1. NPV, IRR, Profitability Index, terus payback period, terus discounted payback periods, modified IRR, dan segala macam. Jadi sekian macam indikator ini, yang paling bagus, paling akurat yang mana? NPV, Pak. Mengapa kok NPV yang paling akurat? Jadi pertanyaannya kok selalu begitu ya? Mengapa ya? Pasti ya, mengapa lah ya? Ya karena, Pak. Mengapa kok NPV yang paling akurat? Karena dengan melihat NPV yang bernilai positif, berarti proyek investasinya itu menguntungkan, Pak. Betul. Kenapa kok nggak IRR? Mengapa kok nggak IRR? Kok NPV? Apa yang membuat IRR kalah dari NPV? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Apa Anissa? Anissa Sekar. Apa nih kira-kira nih yang membuat IRR kalah dari NPV? Apa nih? Anissa Sekar. Apa nih kira-kira? Ini mata kuliahnya di manajemen keuangan nih, keuangan 1. Duh, nggak tahu nih. Anissa. Kok Anissa Lupa, diam Pak. aja? Iya. Ada yang ada inget nggak? Apa siapa yang inget kira-kira? Pak, mau nyoba jawab, Pak. Silakan. Kayaknya tuh IR tuh waktu di red kalau NPV-nya sama dengan 0, Pak. Jadinya kan nggak untung. Kalau NPV kan kalau udah lebih dari 0 berarti untung gitu, Pak. Sebetulnya kriteria IRR itu agak beda dengan NPV. Kalau NPV kan kita ngelihatnya kan plus apa minus gitu ya. Kalau plus kan berarti untung, kalau minus kan enggak. Kalau IRR kan 0. Jadi kalau NPV-nya 0, jadi IRR. Tapi kriteria IRR bukan dilihat dengan 0 apa enggaknya itu. Kita tuh membandingkan dengan apa yang disebut dengan target return. Target return. Jadi kalau target return kita itu taruhlah 5% gitu ya. Terus IRR-nya gitu adalah 8% gitu. Ya berarti proyek ini menguntungkan. Karena
dibandingkan dengan hasilnya itu masih di atas yang kita inginkan. Tapi masalahnya IRR itu kalau Anda menghitung IRR, ada yang namanya multiple IRR. Ingat nggak itu? Multiple IRR. Ada cash flow tertentu yang kalau dihitung IRR-nya itu ada 2 itu. IRR yang udah disesuaikan sama apa itu loh Pak, NPV present value-nya bukan Pak? Ada pada kondisi tertentu itu kadang-kadang kalau kita ngitung IRR itu dia bisa 2 itu hasilnya. Yang hasilnya NPV-nya 0 itu bisa 2. Ada cash flow tertentu. Itu namanya adalah multiple IRR. Jadi nanti orang akhirnya membuat yang namanya modified IRR yang ngitungnya pakai cara yang discounted segala macam yang dirimu bilang tadi. Jadi yang dipakai proses discounting, terus nanti ada 2 cara menghitungnya itu. Tapi nanti di luar skop mata kuliah kita lah. Di Excel ada rumusnya MIRR namanya. Jadi itu modified IRR. Itu untuk mengatasi IRR yang ganda. Nah, memang betul. Jadi dia untuk ngitungnya itu disesuaikan, di-adjust dengan menggunakan proses discounting tertentu. Modified IRR. Nah, itu adalah salah satu indikator untuk ngelihat apakah project itu financially visible apa enggak. Tapi orang sih biasanya menggunakan NPV. Karena kalau kita pakai NPV, maka kita bisa sekaligus melakukan langkah yang keempat ini, Pak. Nah, maximum productivity ini. Langsung ini. Di sini kita akan milih penggunaan mana yang hasilnya menghasilkan NPV yang paling tinggi. Nah, itu masuk ke dalam maximum productivity. Ya, seolah nanti kita akan melihat penerapannya seperti apa, realnya seperti apa. Jadi orang biasanya pakai ini, di samping ini paling akurat ya, tapi sekaligus kalau kita ngitung ini, kita sekaligus bisa mengetahui yang nomor 4 ini. Nah, sekaligus bisa kita lihat yang nomor 4. Tidak hanya kita ini doang, tapi 3 dan 4 bisa kita hitung sekaligus. Yes. Karena begitu kita ngitung NPV, maka kita bisa langsung pilih, mana nih yang menghasilkan paling tinggi. Itu kita pilih sebagai HBU. Nah, nanti yang nilainya itu yang menjadi nilai pasar. Yang kita pilih sebagai nilai pasar. Karena dia posisinya adalah pada HBU. Nah, itu betul. Selanjutnya, ini. Nah, ketika kita membuat analisis HBU, maka yang menjadi salah satu yang harus kita pertimbangkan adalah bahwa nantinya HBU itu kita bisa melihat tanah itu sebagai tanah kosong atau tanah terbangun. Nah, itu HBU. Maksudnya begini, kalau Anda lihat sebidang tanah, terus Anda mau nilai tanah itu, mau dinilai itu, yang ada di benak Anda, itu ada 2 opsi yang Anda punya. Yang pertama adalah Anda melihat itu sebagai tanah kosong atau sebagai tanah yang sudah ada bangunannya. Berarti kalau kita kembali kepada hari-hari awal kita belajar APP, ini kita kembali kepada konsep namanya site looking for use. Ada site, tapi mau dipakai apa nih site kita ini? Mau dipakai apa? Opsinya apa nih? Kalau kita kembali kepada pelajaran manajemen keuangan, ada yang namanya project evaluation. Project A dibandingkan dengan project B, dibandingkan dengan project C, dibandingkan dengan project D. Nah, ini project mana nih saya pilih itu? Ya tentunya menghasilkan kekayaan yang paling banyak. Berarti apa? NPV-nya paling besar. Itu sebenarnya HBU sebetulnya. Yang Anda pelajari di manajemen keuangan itu, Anda ngitung HBU sebetulnya. Nah, itu. Kembali kepada slide ini, kalau Anda melihat ada properti, satu bidang tanah itu, terus dia tanah kosong, nah ini gampang. Langsung yang Anda bayangkan adalah, oke, ini tanah kosong, ini mau saya pakai sebagai apa ya? Karena site looking for use. Mau saya pakai sebagai apa nih? Mau saya bikin sekolah? Atau saya bikin kompleks buku?
Atau saya buat klaster aja kali ya. Nah itu, mana yang dipilih? Sekolah, klaster, kontraan, buku. Mana yang dipilih? Mana yang dipilih? Tanahnya sudah tanah kosong, tinggal bangun aja gitu. Sebaliknya kalau tanahnya sudah terbangun, sudah ada bangunannya, nah ini agak ribet ini. Kalau sudah ada bangunannya agak ribet, karena kita harus mempertimbangkan apakah nantinya ini akan saya anggap apa adanya ya seperti sekarang ini ya. Sudah ada tanah, sudah ada di atasnya kantor. Apakah tak biarkan seperti ini? Ini semua proses berlangsung sebelum Anda ngitung nilai loh ya. Ini semuanya dilakukan sebelum Anda ngitung nilai properti. Jadi kalau Anda membuat laporan penilaian, itu mental prosesnya nilai itu adalah produk yang paling akhir itu. Sebelumnya harus dilihat dulu HBU-nya. Nah, kalian dinilai itu ada sudah ada bangunannya, ada 3 macam opsi yang Anda punya. Apakah saya lihat apa adanya gitu, saya biarin seperti ini gitu, atau saya renov deh. Ini kayaknya kalau sekedar ruko doang begini kurang oke deh. Tak tambahi. Misalkan ditambahi apa nih? Ruang parkirnya ditambahi atau ditambahkan tempat security atau ditambahkan saluran komunikasi segala macam. Direnov atau dihancurin aja gitu. Nah, contohnya yang ini. Contohnya ini. Ini contoh yang paling enak ini. Yang ini Menara Saidah. Lokasinya di Cawang Atas. Kalau Anda naik busway dari arah Kemanggisan Slipi mau ke Cawang gitu. Nanti setelah sampai di stasiun Cawang, setelah Tebet, Pancoran Tebet, nengok ke kanan, itu ada Menara Saidah. Oh, ini keren nih gedungnya. Tahun 2000-an itu dia selesai dibangun. Saya ngelihat gedung ini, wah luar biasa. Nggak anti mainstream itu loh maksud saya. Anti mainstream gitu dia. Nggak sama dengan gedung-gedung lain. Kalau gedung lain kan biasanya kan berupa kaca gitu ya, kaca atau kotak kaca gitu. Kalau ini enggak, wah ini kayak ada pilar-pilarnya itu. Gerbang depan itu kayak ikut model Yunani gitu, pilar-pilarnya kan keren sekali kan. Gitu. Wah, bagus ini. Yang dilupakan adalah ternyata struktur tanah di Cawang ini tidak mendukung gedung ini. Sehingga dia lambat laun miring. Orang yang nyewa di situ takut, Pak, kabur semuanya. Sekarang kosong gedungnya. Nggak kosong sih, masih ada yang nyewa. Yang nyewa adalah jin pri perayangan. Lelembut, bangsanya lelembut, bangsanya gombel, gendruwo, itu yang nyewa di situ ya. Nggak kosong, ada yang nyewa. Tapi serius, orang nggak ada yang mau tinggal di sini. Karena miring, bos. Miring. Nah, ini kan kalau ada selaku penilai, disuruh nilai. Mbok saya dihitungin nilai pasarnya Menara Saidah. Kan opsinya ada 3 tadi. Menara Saidah ini pertama, tak nilai apa adanya, ya kayak gini nih dinilai aja. Gitu. Ya berapa nih, orang yang nyewa aja nggak ada. Apalagi nilai itu kan tergantung pada duit ya. Kalau dia laku di sewa ya mahal. Kalau nggak ada laku nyewa ya jatuh nilainya. Gitu. Kalau kayak gini, ya berapa nilainya nih kan? Waduh, ini nggak cocok ini. Berarti ini apa? Nggak highest and best use, Pak. Ini. Alternatif kedua adalah, udah kita renov aja ini. Kita cari konsultan, kita suruh pelajari, itu cara bikin supaya fondasi yang miring itu tidak miring lagi, bagaimana caranya? Apakah diganjel, apakah disuwuk, apakah dikasih jampi-jampi atau gimana, nggak tahu. Yang jelas bagaimana cara supaya dia nggak miring lagi. Berarti apa? Keluar yang namanya CAPEX, capital expenditure, alias direnovasi yang tengah ini, direnovasi ya. Supaya yang miring tadi tidak menjadi miring, supaya kuat nahan, supaya jadi menara Pisa. Walaupun miring tapi tetap menjadi ikonnya Italia. Itu menara Pisa kan begitu. Italia belakang kita itu menara Pisa. Berarti butuh duit untuk melakukan renovasi supaya
gedungnya jadi kuat lagi, jadi kokoh lagi, seperti semula. Ketika disewakan, orang laku mau nyewa. Kalau ada nyewa, ada duit masuk. Kalau ada duit masuk, berarti yang kita diskon itu ada. Berarti tidak nol nilainya. Itu kita bisa yang kita diskon itu ada. Semakin tinggi duitnya kan semakin besar nilainya kan. Alternatif kedua. Alternatif ketiga, Anda tanya konsultan, Pak ini gimana Pak kalau mau direnov bisa apa enggak? Mas, ini bahaya nih Mas, kalau mau direnov juga ongkosnya ini enggak nyucuk, ini sudah terlalu mahal dan berbahaya. Terus bagaimana caranya? Udahlah dibongkar aja ini. Oh dibongkar. Nah, bongkar Pak, direnovasi, bukan direnovasi, dibongkar Pak, demolis. Cariin dinamit, ledakin, ambruk dia, brul gitu. Kalau orang Amerika gitu dia pasangin dinamit, pencet, brul, ambruk dia. Kalau orang kita kan enggak, orang kita enggak sampai ke situ. Nah, ini mungkin yang punya ya masalahnya yang Menara Saida ini tidak semudah itu, Pak. Karena di kanan kirinya itu kawasan padat penduduk. Itu padat ya, ini daerah padat ini. Dan nanti kalau misalkan dirobohin, dibongkar, diruntuhkan gitu. Terus nanti ngenain rumah warga, siapa yang tanggung? Nah, makanya kayaknya sih sama yang punya tetap dibiarin apa adanya seperti ini. Jadi ya nggak tahu nih mau dibikin apa Menara Saida. Berbeda dengan gedung punyanya Bintaro Jaya. Itu dirobohin sama dia. Gedungnya rusak, ya dibangun nggak jadi rusak, udahlah dirobohin.